urusan pendidikan ini leading sektornya memang di Dinas Pendidikan. Tapi kerja-kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan ini adalah kerja-kerja dari banyak pihak, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, kemudian ada orang tua siswa, masyarakat, dan juga siswa dan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ini. Memang inilah kunci daripada. Halo sahabat pendidikan dimanapun saat ini Anda berada. Kesempatan ini kita tim podcast sementara berkunjung di Dinas Pendidikan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini hadir di samping saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Dungung, akan siap memberikan penjelasan terkait strategi membangun pendidikan Kota Kupang menuju Kota Kupang yang cerdas, maju, dan mandiri. Selamat pagi Bapak Gadis. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik, adanya syukur bahwa memang dalam kaitan dengan mencerdaskan bangsa ini tugas yang tidak kecil. Dia berkesinambung, berkelanjutan, dan banyak tantangan tentunya kita hadapi. Bapak selaku pelaku pendidikan di Republik khususnya Kota Kupang tentunya memiliki strategi dalam membangun pendidikan. Syarat-syarat apa yang selama ini sudah Bapak laksanakan sehingga bagaimana upaya untuk membangun pendidikan merata itu dapat terwujud? Baik, terima kasih. Urusan pendidikan ini leading sektornya memang di Dinas Pendidikan. Tapi kerja-kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan ini adalah kerja-kerja dari banyak pihak, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, kemudian ada orang tua siswa, masyarakat, dan juga siswa dan guru. Itu yang paling penting. Nah, memang sejak saya menjadi kepala dinas, kita menggugah orang tua untuk bisa kerja bersama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ini. Nah, kita sudah laksanakan itu, apakah pertemuan di sekolah atau pertemuan di hotel bersama dengan teman-teman kepala sekolah dan guru untuk mengajak semua, mari kita bergandengan tangan untuk pendidikan di Kota Kupang. Nah, ini yang sementara berjalan. Nah, kita masih lihat hasil dari apa yang kita buat bersama dengan orang tua dan seluruh stakeholder ini pada asesmen nasional di tahun 2024 yang sementara ini akan dirilis sekitar awal Maret atau pertengahan Maret. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, sebelumnya di tahun 2023 kita pada posisi asesmen nasional itu untuk Kota Kupang di antara kabupaten-kabupaten yang ada di kota, SMP kita urut 1. Sedangkan untuk SD kita masih urut 3. Nah, ini sementara kita pacu untuk kalau bisa ada SD maupun SMP kita pada posisi 1. Nanti kita lihat hasilnya. Nanti saya bisa informasikan kemudian. Siap. Lalu ada program dari kementerian bahwa program yang dulunya bahwa 12 tahun ya, 9 tahun, 12 tahun, lalu sekarang menuju 13 tahun. Dan informasi yang kita peroleh bahwa program itu sudah dijalankan. Nah, ini actionnya seperti apa Pak Kadis? Wajib belajar itu artinya semua anak yang pada umur sekolah, baik SD maupun SMP, sampai pada kalau SMP itu sampai 15 tahun, itu dia tidak boleh ada di mana-mana, dia berada di dalam sekolah. Nah, ini yang kita pacu untuk semua masyarakat sadar bahwa umur-umur anak itu SD sampai SMP itu memang umurnya mereka harus ada di dalam kelas, tidak boleh ada di pasar, tidak boleh ada di atas bemo, jadi konjak segala macam. Ini yang kita sementara galakan, dan memang untuk Kota Kupang itu sudah 98% itu anak-anak yang berumur sekolah baik SD maupun SMP
mereka memang sudah ada di sekolah. Ya. Masih 2% ini kita masih koordinasi dengan para lurah. Apakah ada anak yang SD, umur SD dia tidak sekolah? Kita bisa tanya ke orang tuanya, kenapa? Gitu. Jadi ada memang orang tua yang sangat tidak mampu, maka ada anak-anaknya yang kalau kita lihat sore-sore itu banyak anak yang ada jual koran di pos-pos polisi lampu-lampu merah. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang pagi. Saya biasa kalau ketemu mereka pagi itu saya tanya, sekolah di mana? Oh, sekolah di sini. Sekolah pagi atau siang? Siang, Pak. Kalau siang masuk akal. Tapi kalau dia bilang sekolah pagi, terus dia ada di situ pagi, berarti dia tidak ada di kelas, dia ada di jalan. Gitu. Tadi Pak Kadis sudah singgung terkait dengan ketidakmampuan orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Adakah program khusus untuk pemerintah mendukung tentang ketidakmampuan orang tua dalam kaitan mendukung pendidikan itu? Atau Ya, satu, semua sekolah negeri impres itu kan sudah free. Siap. Ya, sudah free, kecuali kalau sekolah swasta. Sekolah impres negeri untuk SD itu sudah free. Nah, kemudian yang sangat tidak mampu itu ada program dari pemerintah namanya PIP. Itu mereka dibantu dalam 1 tahun, kalau tidak salah itu 450 ya, untuk beli buku, kemudian beli sepatu. Itu pemerintah sudah dukung. Dan yang berikut, siswa yang ada di wilayah itu, sekolah, dia ada di Osapa misalnya, itu wajib hukumnya diterima oleh sekolah, bersekolah di lingkungan di mana dia tempat tinggal, sehingga tidak perlu ada biaya transportasi. Dia dari rumah mandi pakai pakaian seragam terus menuju sekolah. Itu strategi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana membantu bagi masyarakat yang kurang beruntung. Selain itu program intervensi pemerintah sudah jelas, ada PIP, ada Kartu Indonesia Pintar dan berbagai macam dukungan, tentunya banyak beasiswa. Tapi apakah selama ini Pak Kadis dengan tim kerja sudah pernah turun ke lokasi untuk pantau khusus tentang ketidakmampuan orang tua yang ada kah? Ya, artinya ada siswa yang punya kemampuan untuk sisi pendidikan, tetapi dari sisi ekonomi mereka lemah. Ini program realnya seperti apa? Iya, kalau turun ke sekolah, ke rumah-rumah penduduk belum ya. Tapi kan kita punya data di sekolah. Ya. Bahwa anak ini, misalnya bapaknya kerja di mana, mamanya kerja di mana. Kalau bapaknya PNS, mamanya tinggal di rumah, datanya ada. Bapaknya serabutan, mamanya ibu rumah tangga. Itu data-data itu ada. Itu menjadi prioritas kita untuk anak-anak itu yang dapat PIP. Begitu. Jadi kita bertindak berbasis data ya. Jadi sasarannya jelas, tepat ya. Lalu ada satu hal yang menjadi prioritas utama, ini juga menjadi perhatian publik, baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Ini terkait dengan pendidikan karakter. Ini tindakan nyata yang dilakukan oleh dinas teknis ini seperti apa? Ya, satu, karakter siswa itu kan gambarannya karakter orang tua dan karakter dari para guru, sehingga orang tua kita harapkan di rumah itu membina anaknya secara baik. Terus kemudian di sekolah juga kita harapkan yang namanya sekolah ramah anak itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga ada beberapa guru yang saya mendapat laporan melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada anak-anak, itu kita tegas bicara. Karena zamannya sudah berubah. Kalau dulu zaman-zaman kami sekolah SD, SMP itu kan guru main fisik hampir tidak ada masalah karena hampir semua orang tua juga mengerti. Terus kemudian undang-undang perlindungan anak pada saat kami dulu belum ada. Sekarang ini kan orang tua sudah paham betul tentang undang-undang perlindungan anak, sehingga kalau ada sentuhan, ada makian, ada suara keras dari guru saja mereka sudah bisa komplain di kepala sekolah atau sampai pada melapor kasus ini kepada pihak yang berwenang ya, polisi, jaksa gitu. Jadi karakter itu menjadi kebutuhan kita. Karakter itu ada di agama, ada di PKN, ada di
olahraga, ada di pelajaran ekstrakurikuler. Ya. Dan memang kurikulum kita, kurikulum Merdeka ini, semua pelajaran bisa mengajar karakter. Tetapi yang paling penting itu menurut saya bukan soal apa yang diajarkan, tapi apa yang dilakukan oleh guru. Kalau guru menunjukkan karakter baik, hampir untuk siswa itu mereka juga akan melakukan hal-hal baik. Ya. Kalau gurunya keras, panggil kebun binatang semua yang ada di sekolah itu, ya pasti anak-anak juga di luar sana pasti menyebutkan binatang-binatang itu yang disebutkan di dalam rumah tangga maupun di sekolah. Yang kita jaga itu adalah orang tua dan juga para guru, kepala sekolah. Ya. Luar biasa. Baik, memang itu kembali ke pendidikan keluarga ya. Kalau ngomong tentang karakter ini kembali ke keluarga, lalu para pendidik, Bapak Ibu guru ini juga ya harus integritas diri, kekuatan diri dalam kaitan dengan disiplin, etika, tata cara bicara itu menjadi pedoman untuk dicontoh ya. Ya. Ini luar biasa ya. Sesuai dengan data pendidikan untuk saat ini Kota Kupang ini memiliki berapa unit, baik itu SD, SMP untuk satuan pendidikan. Kalau SD itu negeri swasta kita 162 ya. 162. Kalau SMP itu ada 57. Kalau PAUD itu 277. 277. Ya. Ya. Begitu. Itu swasta dan negeri. Negeri ya. swasta. Negeri swasta. Ya. Selama Bapak Kadis dipercayakan menjadi kepala di sini, punya waktu luangkah untuk kunjung semua satuan pendidikan itu atau representan? Ya, selama saya kurang lebih 3 tahun itu semua sekolah saya sudah kunjung ya. Minimal 1 kali. Kalau TK yang 297 itu ada beberapa yang sudah, tapi belum semua. Kalau SD, SMP sudah semua. Mungkin ada yang tertinggal yang sekolah-sekolah baru. Tapi mungkin setelah musim hujan ini selesai, kita sudah bisa lakukan perkunjungan. Nah, dengan perkunjungan itu kita bisa tahu apa kekurangan-kekurangan mereka dan apa yang menjadi sumbangsaran mereka terhadap pengembangan pendidikan, mutu pendidikan di Kota Kupang itu. Setelah apel kita rapat, terus kemudian kita omong dari hati ke hati untuk pengembangan sekolah internal maupun pengembangan sekolah di Kota Kupang. Ya. Luar biasa. Baik, sahabat pencinta pendidikan, ya, dialog singkat bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya membawa makna terkait bagaimana kita berkolaborasi, semua pihak ikut mendukung kegiatan pendidikan di Republik ini. Khusus untuk Kota Kupang tentunya harus menjadi pendidikan yang maju untuk kabupaten-kabupaten yang ada di NTT. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua ya. Luar biasa. Baca tulis mengerti banyak.